Oke, Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya mohon samarkan nama saya Ustadz. Izin pertama tanya Ustadz, di tahun 2019 yang lalu tiba-tiba saya dikenalkan oleh guru saya dengan seorang Ustadz. Lalu tidak lama datang melamar saya bersama gurunya. Oke. Nah di sini jadi saat itu saya menolak dengan halus lamaran Ustadz tersebut lewat perantara komunikasi via chat dengan gurunya. Oke, tadinya mau ta'aruf kali Tat ya. Saya pernah mendengar pepatah kalau ada yang melamar dan tidak diterima akan susah lagi mencari pasangan menikah. Wallahu alam. Ya, pertanyaannya, apakah saya salah Ustadz melakukan hal tersebut dan apakah sebab itu sampai saat ini saya belum menikah? Apa memang karena belum saatnya saya menikah? Nah, tanda tanya. Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Ya. Menikah itu, kenapa dalam Al-Quran ada istilah mawaddah? Sebagian ulama memaknai bahwa mawaddah maknanya rasa cinta yang bersumber dari penglihatan fisik. Jadi betul, ketika kita menikah harus ada ketertarikan juga, betul. Pernah ada kasus seseorang yang menikah sudah 15 tahun, tapi pas istrinya atau suaminya ditanya, suaminya kalau tidak salah ditanya, jadi kata suaminya, selama 15 tahun saya tidak ada rasa dengan istri saya. Jadi memang betul, para ulama mengatakan niat menikah itu dalam rangka ibadah. Itu betul. Tapi Islam juga memfasilitasi. Jadi Islam ini agama yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Makanya Rasulullah SAW satu waktu ada pemuda muhajirin yang datang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, aku sudah melamar perempuan Ansor. Kata Nabi, apakah engkau sudah melihatnya? Maka kata orang ini, belum wahai Rasulullah, aku mah yakin aja. Kalau bahasa kitanya ya, aku mah yakin aja, pasti insya Allah solehah. Kata Nabi, kau balik lagi, kau pulang lagi, minta sama orang tuanya ketemu, lihat wajahnya. Karena di matanya orang Ansor ada sesuatu yang bisa jadi itu membuat dirimu tertarik. Jadi walaupun sebagian orang mungkin mengatakan nikah itu bukan karena cinta, itu saya rasa kurang tepat. Kurang tepat. Karena memang ketertarikan itu harus ada di antara sesama pasangan. Ya. Jadi kita kan setiap orang mungkin punya ekspektasi, punya cita-cita masing-masing. Ya. Ketika kita akan memilih pasangan, makanya laki-laki itu boleh memilih. Tapi perempuanlah yang menerima atau tidak menolak. Ya. Kalau ada, makanya ada pernikahan itu tidak bisa dilakukan dua hal ya. Satu, pernikahan tidak bisa dipolitisasi, ya. Yang kedua, pernikahan tidak bisa dibuat hanya sekedar yang penting saya karena Allah dan seterusnya, ya. Tapi walaupun sekarang tidak ada rasa cinta, rasa suka, ya jalan aja dulu. Jadi memang harus ada ketertarikan. Ya, harus ada ketertarikan. Dan setiap orang tadi punya ekspektasi. Saya pengen yang speknya A, B, C, D gitu ya. Kalau perempuan, saya pengen calon suami saya A, B, C, D. Walaupun jangan terlalu sempurna ya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kalau sudah klik, sudah mau gitu ya, sudah tertarik, ya udah nikah. Nah hanya memang Nabi menganjurkan kalau seorang laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya, dua syaratnya, baik agamanya, baik akhlaknya, maka kata Nabi jangan ditolak. Kenapa jangan ditolak? Karena dikhawatirkan akan terkena fitnah. Nabi tidak menyebutkan kalau ditolak nanti jodohnya jadi susah, enggak. Tapi jangan ditolak itu khawatir terkena apa? Fitnah. Ya. Dan saya sampaikan kalimat ustadz ini harus dibedakan ya. Tidak semua kalau ustadz otomatis soleh, belum tentu. Kalau ustadz otomatis paham agama, belum tentu. Harus dibedakan ustadz sebagai profesi dan ustadz sebagai amal. Ya. Karena mohon maaf, ada orang-orang yang mungkin sebagian diberikan gelar ustadz, tapi akhlaknya jauh dari jadi agama, dari nama ustadz itu sendiri. Maka
itulah perlunya istikharah. Jangan otomatis, oh kalau yang datang ini ustadz, saya mah gak perlu istikharah ustadz. Jangan. Tetap harus melibatkan Allah. Tetap harus istikharah dan istisyarah ya. Istisyarah bermusyawarah. Jadi Nabi di situ menyebutkan baik agamanya, baik akhlaknya. Ya, baik agamanya, baik akhlaknya. Saya pernah sampaikan apa kriteria baik agama? Minimal 3 yang harus diperhatikan. 1, hubungan dia dengan Allah. Paling minimal hubungan dia dengan Allah tuh perhatikan sholatnya. Ya, perhatikan sholatnya. Apakah si laki-laki ini menjaga sholat? Apakah laki-laki ini perhatian terhadap sholat? Apakah laki-laki ini terus-menerus belajar memperbaiki sholatnya? Baik dari segi gerakan, bacaan, kekhusyuan, dampak dari sholat yang ditimbulkannya. Yang kedua, baik agama itu perhatikan bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, terutama ibunya. Ya, perhatikan kalau dengan ibunya memperlakukan ibunya dengan baik, maka saya yakin ini laki-laki juga akan memperlakukan istrinya dengan baik. Tapi kalau mohon maaf orang tuanya dia durhaka, dengan ibunya dia durhaka, jangan diharapkan dia akan memuliakan istrinya. Karena laki-laki yang memuliakan ibu pasti dia akan memuliakan pasangannya. Dan yang ketiga, perhatikan siapa teman-temannya. Sahabatnya. Ya. Karena almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan siapa yang akan dijadikan teman. Siapa circle-nya. Karena seseorang as-sahibu sahib. Sahabat itu akan menarik, akan saling menarik. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu ibarat tentara yang berbaris. Ya, ruh yang baik akan dipersatukan oleh Allah dengan ruh yang baik juga. Nah, maka kalau sudah ada 3 kriteria ini, insya Allah ini termasuk orang yang baik agamanya. Ya. Nah, yang kedua, baik akhlaknya. Gimana mendeteksi akhlak Ustadz? Dari tutur kata, dari pembicaraan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini cara mendeteksi akhlak. Maka kalau datang seperti ini, maka sebaiknya diterima, tidak ditolak. Kalaupun ditolak harus ada alasan. Ustadz, boleh gak alasannya? Ustadz, saya kok gak tertarik dengan laki-laki ini. Gak masalah. Ya. Jadi boleh aja alasan itu laki-laki atau perempuan. Kalau gak tertarik ya jangan sebaiknya jangan. Daripada paksa ya tadi. Daripada dipaksa gitu. Walaupun ada sebagian orang bijak bilang ada 2 hal. Kata mereka, ada menikahi orang yang dicintai atau mencintai orang yang dinikahi. Yang pertama adalah kemungkinan, yang kedua adalah kewajiban. Cuman kan dalam realitasnya kadang-kadang hidup ini tidak semudah kata-kata motivator. Betul atau tidak? Kata motivator, kayaknya hidup ini indah semuanya. Tapi tidak semudah itu. Pasti ada tantangannya. Pasti ada godaannya, ada cobaannya. Ya, maka apa pedoman yang paling utama? Kita lihat Al-Quran, kita lihat Sunnah Rasulullah SAW. Maka itu sudah cukup buat kita menjadi bekal untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pernikahan. Allahu a'lam. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya Teh ya.